Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai teknik menulis opini atau teks editorial. Yang pertama, apa itu opini? Jadi, secara sederhana opini itu sinonim dengan pendapat. Kalau kita lihat definisinya, opini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Opini ini pada hakikatnya adalah sebuah tulisan yang mudah dipahami dan berisi pendapat untuk memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Contoh, persoalan di masyarakat, kualitas pendidikan yang buruk, tentang korupsi, bencana, mentalitas pejabat, kemudian etika yang makin merosot. Rambu-rambu penulisan artikel. 1. Walaupun semua persoalan dapat ditulis dalam bentuk opini, ada yang harus diperhatikan. Pertama, persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat. Persoalan ini sedang hangat-hangatnya dibahas di dalam masyarakat. Yang kedua, masalah yang ditulis tidak menghasut, mengadu domba, dan memfitnah. Jadi tidak mengandung unsur sara. Yang ketiga, tulisan berupa solusi terhadap persoalan. Jadi kita memberikan sebuah solusi di dalam tulisan yang kita buat. Contohnya masalah kekerasan dalam pendidikan, kemudian masalah pungli, dan seterusnya. Teknik menulis artikel opini. Yang pertama, ada masalah yang akan dibahas. Jadi dalam menulis, kita harus sensitif melihat sebuah persoalan di dalam masyarakat. Masalah inilah kita coba angkat di dalam opini yang kita tulis. Jadi seperti tadi yang saya ungkap bahwa opini ini memberikan solusi terhadap sebuah masalah yang sedang terjadi dalam masyarakat. Masalah ini harus diperhatikan, bukan masalah yang sudah lama, tetapi masalah yang sedang hangat, yang aktual. Yang kedua, seorang penulis tentu harus memiliki bahan pustaka yang banyak membaca. Sekarang ini media bacaan sudah tersedia begitu banyak, baik secara cetak maupun secara digital. Berikutnya, bagi penulis pemula, rajinlah berdiskusi dengan teman atau pakar. Jadi berkolaborasi itu sebuah hal yang luar biasa. Jadi seorang penulis harus banyak melakukan komunikasi dengan teman maupun para ahli. Berikutnya, artikel harus didukung fakta dan data. Dalam menulis, fakta merupakan pegangan utama untuk bisa menghasilkan sebuah opini yang hebat. Kita bisa beropini apabila data kita memang betul-betul lengkap, bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga berdasarkan data ini kita bisa menarik sebuah solusi apa yang kita tawarkan. Berikutnya, artikel harus ada saran dan pemecahan. Jadi opini yang kita coba berikan, memberikan manfaat, solusi. Seperti saat ini kondisi pembelajaran yang belum maksimal karena kasus pandemi COVID-19, maka kita coba memberikan solusi proses pembelajaran yang bagaimanakah yang efektif digunakan di dalam kelas atau di dalam peristiwa COVID-19 saat ini. Kita kenal dengan istilah lost learning. Sehingga pemecahan-pemecahan yang kita berikan bisa diterapkan oleh guru dan sekolah. Selanjutnya, apabila kita mengutip pendapat orang, jangan lupa cantumkan sumber pendapat tersebut. Berikutnya, seorang penulis betul-betul harus menguasai
dan memahami konteks masalah tersebut. Jadi kalau ragu untuk menulis tentang masalah tersebut, ya jangan dilanjutkan. Misalnya seorang penulis, dia ahli dalam bidang pendidikan, tetapi dia coba ingin membahas persoalan hukum, ya janganlah kalau memang bukan bidangnya. Jadi kita fokus terhadap keahlian kita masing-masing dalam menulis sebuah opini. Aktualitas opini. 1. Berkaitan dengan kejadian yang ada di tengah masyarakat. Jadi betul-betul aktual, fakta di tengah-tengah masyarakat. Saat ini banyak sekali fakta yang bisa kita jadikan sebagai bahan opini. Misalnya kemajuan teknologi, dekadensi moral, saat ini wabah COVID-19, persoalan vaksin, kemudian persoalan pendidikan dan sebagainya. Aktualitas berkaitan dengan hari besar nasional dan internasional. Jadi dalam menulis, apabila ingin dimuat di sebuah media, hal yang harus kita perhatikan adalah relevan dengan perayaan hari apa. Jadi misalnya tanggal 2 Mei adalah hari pendidikan nasional, maka coba kita membuat sebuah tulisan yang membahas topik tentang pendidikan. Misalnya Desember ada hari ibu misalnya, maka kita coba menulis sebuah opini tentang hari ibu. Proses penulisan artikel. Dalam proses penulisan artikel ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama pra-penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Tahap pra-penulisan. Pada tahap ini, penulis harus mampu mencari pokok persoalan yang ditulis, mencari referensi, menyiapkan outline. Penulis harus memiliki kebiasaan menulis dari apa yang dibaca, dilihat, didengar, dirasa, maupun yang dialaminya. Dalam kegiatan ini, penulis memiliki kebiasaan menulis pokok pikiran, paragraf pernyataan, menyalin teks, dan sebagainya. Oke, dalam pra-penulisan ini betul-betul harus disiapkan dengan cermat, dengan matang. Intinya adalah bagaimana kita coba sensitif terhadap sebuah masalah yang lagi aktual dibahas di tengah masyarakat. Setelah kita mendapatkan sebuah masalah aktual, maka kita mencari bahan-bahan bacaan yang relevan dengan topik yang akan kita tulis. Tahap penulisan. Tentu tahap penulisan dilaksanakan setelah pra-penulisan. Dalam tahap penulisan, ini sangat erat kaitannya dengan draft tulisan. Dalam draft penulisan, kita harus benar-benar patuh terhadap kaidah-kaidah kebahasaan, aturan-aturan kebahasaan. Kita harus menghindari kesalahan-kesalahan penulisan atau meminimalisir kesalahan penulisan pada saat kita membuat sebuah artikel opini. Mengapa? Ingat, pembaca kita ini beragam. Tentu harus kita hindari adalah ambiguitas dari tulisan kita. Selanjutnya, tahap pasca penulisan. Setelah tulisan kita selesai, kita jangan puas. Kita harus berkolaborasi lagi dengan sahabat atau para ahli. Tulisan kita dibaca, direview dari segi teknik, struktur kalimat, teknik penggunaan kata, sinonim, kemudian tanda baca, dan seterusnya. Mengapa? Karena tulisan yang memiliki banyak kesalahan penulisan tentu akan berdampak atau berefek terhadap pemahaman dari para pembaca kita. Apalagi sebuah media akan cepat tersebar di semua kalangan secara nasional bahkan secara internasional. Jenis artikel. 1. Artikel pengetahuan populer. Jadi populer ini dapat dibaca oleh siapa saja, mudah, menarik,
Jadi artikel populer ini contohnya artikel temuan penelitian, potret pendidikan, sejarah peradaban, dan seterusnya. Artikel penuntun praktis atau guideline, artikel yang memberi petunjuk, contoh merawat kecantikan, mengelola keuangan, menolong korban, dan sebagainya. Yang ketiga, artikel politik. Artikel politik ini selain pakar politik, ya kita juga bisa menulis tentang politik, menyoroti persoalan dari dimensi politik. Jadi dalam proses penulisan ini kita dapat menginterpretasi permasalahan politik, kasus perusakan lingkungan hidup dalam hubungannya dengan politik, kemudian kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan kebijakan tentang sosial budaya. Yang keempat, artikel olahraga. Artikel olahraga ini banyak disukai oleh orang, sehingga kita dapat menulis atau menyoroti tentang kegiatan praktik olahraga, prestasi, kemudian tokoh, bahkan ya biasanya olahraga ini identik juga dengan gosip dari olahragawan tersebut. Artikel budaya. Artikel budaya ini biasanya dibuat oleh sastrawan, seniman, atau penulis yang ingin memaparkan persepsi mereka terhadap peristiwa yang berkaitan dengan budaya. Misalnya sastra lisan, pesta adat, ulasan novel, dan sebagainya. Selanjutnya kita lanjut ke tips menulis. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam tips menulis ini. Yang pertama, kita harus senang mencari informasi yang menarik. Tadi saya sudah ungkap berdasarkan pengalaman, kegiatan membaca, observasi, kemudian kita bisa melihat di internet. Jadi kita harus senang mencari informasi. Informasi di sini adalah harus informasi yang hangat, aktual, dan sedang dibahas di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, tulislah apapun itu juga asalkan menarik. Jadi intinya kalau menarik coba kita catat sebagai bahan tulisan. Misalnya di tempat ibadah, dari hasil bacaan, hasil pengamatan. Oleh karena itu, kita harus selalu bersedia menyiapkan alat-alat tulis. Kemudian saat ini kita bisa memaksimalkan penggunaan smartphone untuk menulis. Yang ketiga, setelah kita memiliki banyak data, maka kita bisa menjadikan sebuah draft. Dalam proses menulis, hindarilah untuk tidak takut salah atau jangan takut salah. Mengapa? Dalam proses menulis tidak ada yang serba instan, tapi butuh latihan, kebiasaan. Jadi menulis ini kita harus berani. Kita perlu abaikan apakah tulisan kita dianggap bagus atau tidak, saya kira itu persoalan belakangan. Tapi hal yang harus kita laksanakan adalah menulislah. Persoalan bagus atau tidak tentu itu persoalan yang belakangan. Yang keempat, setelah tulisan kita selesai dalam bentuk draft, maka kita lakukan proses review atau revisi. Proses ini jangan lupa libatkan teman untuk membaca, ahli bahasa, atau siapapun itu yang memiliki kemampuan untuk melakukan review terhadap tulisan kita. Yang kelima, janganlah ragu untuk mengirim ke media. Karena proses yang kita lalui, pengiriman tulisan yang kita lalui, apakah nanti diterima atau belum bisa dimuat, tentu ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Jadi saat ini untuk
akses mengirim tulisan lebih mudah, bisa langsung ke email dari sebuah media atau ke pengelola media.